Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang materi sumber data kependudukan. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita lanjut ke materi ya. Jadi outline yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan mulai dari sensus penduduk, kemudian ada survei penduduk, kemudian yang terakhir ada registrasi penduduk. Jadi nanti teman-teman sudah bisa membedakan yang mana sih sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Oke, jadi sumber data kependudukan itu ada 3 teman-teman ya. Jadi sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari sensus penduduk, kemudian survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sekarang kita lihat apa sih sebenarnya pengertian dari sensus penduduk. Jadi sensus penduduk itu adalah pencatatan penduduk secara serentak. Jadi kata kuncinya adalah secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan karakteristik penduduk yang di dalamnya ada proses mulai dari pengumpulan data, kemudian teman-teman melakukan pengolahan, analisis, dan penyajian data kependudukan. Jadi sensus penduduk itu dilakukan oleh BPS teman-teman ya, jadi Badan Pusat Statistik. Jadi BPS itu melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Jadi untuk ciri khas dari sensus penduduk ini, dia itu biasanya dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0. Misalnya 2010, 2020. Jadi nanti untuk sensus penduduk selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2030. Oke, jadi ciri khas dari sensus penduduk, jadi dia itu bersifat individu atau individual. Artinya informasi demografi dan sosial demografi yang dikumpulkan bersumber dari individu. Jadi baik sebagai anggota rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dia itu bersifat menyeluruh. Artinya semua orang yang tinggal di suatu negara wajib dicatat dan didata tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan itu harus dilakukan secara serentak pada suatu waktu dan umumnya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi teman-teman sudah bisa memahami ya, kalau misalnya ada pendataan yang datang ke rumahnya teman-teman sudah bisa paham bahwa oh itu adalah sensus penduduk, ataukah itu adalah survei penduduk, ataukah mungkin dalam pemahaman teman-teman itu registrasi penduduk. Jadi nanti setelah materi ini teman-teman sudah paham bahwa oh berarti kalau pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, kemudian dilaksanakan secara serentak di semua wilayah, artinya itu merupakan sensus penduduk. Oke, bisa teman-teman ya. Nah, data apa saja sih yang dikumpulkan di sensus penduduk? Jadi, informasi kependudukan minimal yang harus ada dalam pencatatan sensus penduduk. Yang pertama ada data geografi. Jadi kalau kita berbicara data geografi, kita bicara lokasi daerah pencatatan. Kemudian ada data migrasi, kita berbicara tentang tempat lahir, lama bertempat tinggal di daerah sekarang, dan tempat tinggal terakhir sebelumnya. Jadi ada kuesioner yang perlu diisi mulai data geografi, kemudian ada data rumah tangga, kemudian ada karakteristik sosial demografi, kemudian yang berkaitan dengan status perkawinan, agama, suku, dan sebagainya. Kemudian ada variabel kelahiran dan kematian, ada variabel karakteristik pendidikan, kemudian ada juga karakteristik ekonomi. Jadi ini adalah variabel-variabel yang ada dalam kuesioner sensus penduduk teman-teman ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang jenis-jenis sensus penduduk. Jadi jenis-jenis sensus penduduk itu ada 2 teman-teman. Jadi ada yang namanya sensus penduduk de jure, ada juga yang namanya sensus de facto. Jadi kita lihat apa sih perbedaannya. Kalau sensus de jure itu perhitungan terhadap perhitungan terhadap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah yang diadakan sensus, atau dia itu sesuai KTP yang bersangkutan. Jadi kalau kita berbicara sensus de jure, artinya dia itu memperhatikan
dia berdasarkan KTP responden. Misalnya, jika si A itu berada di kota A, tetapi ternyata KTP-nya adalah di kota B, maka si A itu tidak didata di daerah tersebut, tetapi dia nanti akan didata ketika pelaksanaan sensus sesuai dengan KTP-nya. Sedangkan kalau sensus de facto, jadi dia itu pendataan penduduk yang dilaksanakan pada setiap orang yang ditemui oleh petugas pada suatu daerah, meskipun dia itu bukan penduduk asli daerah yang bersangkutan. Jadi meskipun dia KTP-nya bukan misalnya di kota A, tetapi misalnya sensus dilakukan di kota A, kemudian ditemui oleh petugas, maka orang tersebut wajib untuk didata. Nah, ini misalnya jika si A tinggal di Majene tetapi KTP-nya di Makassar, maka jika ada sensus, maka si A ini akan tetap dicatat sebagai penduduk Majene yang menetap di Majene. Oke. Sekarang kita lihat lagi, ada ternyata selain jenis, ternyata ada juga metode sensus. Kalau metode sensus juga terbagi atas dua, teman-teman. Ada householder, ada juga canvasser. Nah, kira-kira yang digunakan di Indonesia yang mana, teman-teman? Nah, kita lihat. Jadi kalau householder itu sensus penduduk dengan cara memberikan daftar isian kepada setiap kepala rumah tangga untuk diisi. Jadi kita tidak melakukan wawancara, tetapi penduduk atau respondenlah yang mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh petugas. Jadi cara ini hanya dilaksanakan di negara maju dan penduduknya bebas dari buta huruf. Kalau di Indonesia kan masih ada ya yang buta huruf, masih ditemukan ada yang buta huruf, kemudian masih ada juga yang kadang juga yang malah nanti takutnya ada yang misinterpretasi, lain yang dimaksud dengan kuesioner, lain juga yang dijawab oleh responden. Jadi kalau di Indonesia itu mereka menggunakan metode canvasser. Jadi kalau canvasser ini sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban dari penduduk. Jadi metode ini petugas mendapat jawaban langsung dari penduduk. Jadi ini yang digunakan di Indonesia. Kalau tadi householder itu tidak bisa digunakan di Indonesia, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita ke survei penduduk. Tadi di sensus penduduk teman-teman sudah tahu apa pengertiannya, kemudian ada apa ciri khasnya, informasi apa yang dikumpulkan, kemudian jenis-jenis sensus, kemudian ada metode sensus. Nah, sekarang selanjutnya kita melaju ke survei penduduk. Jadi ini adalah sumber data kependudukan yang kedua. Jadi kalau survei penduduk itu, ini karena keterbatasan data yang diperoleh dari sensus dan registrasi penduduk, maka dilakukanlah yang namanya survei penduduk dengan informasi yang dikumpulkan itu lebih luas dan lebih mendalam. Nah, kira-kira kenapa sih survei penduduk dan survei penduduk ini dikatakan lebih informasi yang dikumpulkan lebih luas dan lebih mendalam? Jadi kalau survei penduduk itu adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pendataan sampel atau hanya mendata sebagian penduduk. Jadi survei ini biasanya bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau sensus penduduk tadi setiap 10 tahun sekali, tetapi kalau survei penduduk itu bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Apakah kalau misalnya pemerintah butuh data A misalnya, data sosial ekonomi misalnya, maka dilakukanlah survei penduduk terkait dengan survei sosial ekonomi. Jadi contoh survei penduduk adalah survei yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu survei sosial ekonomi atau Susenas. Nah, survei fertilitas dan mortalitas, survei fertilitas dan keluarga berencana ini pernah dilakukan oleh Lembaga Kependudukan UGM. Jadi sudah bisa ya membedakan kalau survei penduduk itu dia bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan yang penting sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kalau sensus penduduk dilakukan secara serentak dan dia dilakukan secara menyeluruh, sedangkan kalau survei penduduk dilakukan hanya sebagian saja ya, jadi kita mengambil sampel. Nah, kelebihan dari survei penduduk. Jadi kelebihan dari survei penduduk ini dia bisa dilakukan kapan saja. Kemudian data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan survei. Nah, ini dikatakan sesuai dengan kebutuhan survei karena ini tergantung dari kebutuhan ya. Kalau contohnya tadi kalau kita butuh data fertilitas, kita ambil data fertilitas saja dengan informasi yang lebih mendalam.
kuesionernya juga lebih mendalam. Kemudian kalau misalnya data sosial ekonomi, kita mengambil data sosial ekonomi saja. Beda kalau sensus penduduk itu data secara umum ya. Kemudian data yang dikumpulkan juga lebih lengkap dan lebih rinci, kemudian hemat dari segi waktu, biaya dan tenaga. Nah, kira-kira kenapa dikatakan hemat dari segi waktu, biaya dan tenaga? Nah, ini jelas teman-teman ya, hemat dari segi waktu. Karena yang diambil hanyalah sebagai sampel, jadi bukan seluruh wilayah. Tetapi kita hanya mengambil sampel. Nah, sampel itu dikatakan sudah mewakili atau digeneralisasi pada semua populasi. Nah, kemudian hemat dari segi biaya. Ini jelas ya, karena kita bisa bandingkan. Kalau misalnya kita ambil sampel, berarti biaya yang kita keluarkan juga sedikit ya, karena kan tidak semua wilayah kita data. Artinya biaya yang dikeluarkan juga akan lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita mengambil semuanya. Kemudian dari segi tenaga, ini jelas juga teman-teman ya, karena kalau misalnya tenaga yang kalau kita mau mendata secara menyeluruh semua wilayah, sudah pasti tenaga yang diperlukan adalah lebih banyak dibandingkan kalau kita hanya mengambil sampel dari populasi. Tapi ada juga kekurangannya teman-teman. Nah, data kurang akurat, kemudian ada kemungkinan data tidak representatif. Ini kemungkinannya bisa terjadi kalau misalnya kesalahan dalam pengambilan sampel, akhirnya tidak bisa mewakili populasi. Jadi kalau untuk pengambilan survei penduduk, kalau kita mau lakukan survei penduduk, jadi kita harus cari betul, harus betul-betul memperhatikan bagaimana mengambil sampel yang tepat. Nah, jadi kita lihat perbandingan antara keduanya ya. Jadi kekurangan antara perbandingan antara keduanya, sensus penduduk dengan survei penduduk. Jadi ini di atas bukan kekurangan ya, tapi ini perbandingan antara sensus penduduk dan survei penduduk. Jadi kalau sensus penduduk, jadi semua penduduk, jadi semua wilayah itu semuanya, jadi dia tadi menyeluruh ya. Jadi semua wilayah itu semuanya didata. Tetapi kalau di survei penduduk hanya beberapa penduduk yang dijadikan sebagai sampel dan ceritanya sudah digeneralisir, hasilnya sudah digeneralisir dan sudah mewakili populasi ya. Kemudian dilaksanakan secara periodik seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap 10 tahun sekali, yang biasanya dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0. Kemudian di survei penduduk, pendataan bisa dilakukan kapan saja dan bisa berganti topik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Nah, sekarang kita melangkah ke sumber data kependudukan yang ketiga, yaitu registrasi penduduk. Jadi registrasi penduduk itu berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis. Dinamis artinya selalu berubah-berubah ya. Nah, seperti misalnya kelahiran, kematian, migrasi penduduk, perkawinan, dan perceraian. Data ini kan pasti sangat cepat berubah-berubah ya, sehingga diperlukan yang namanya registrasi penduduk. Misalnya data kelahiran, misalnya hari ini ada kelahiran, ataukah besok ada kematian, hari ini ada perpindahan penduduk, ada migrasi, ada perkawinan, ada perceraian. Itu dari waktu ke waktu itu sangat cepat perubahannya teman-teman. Makanya diperlukan yang namanya registrasi penduduk. Jadi setelah Indonesia merdeka, sistem registrasi penduduk diteruskan lagi. Jadi pada awalnya yang pernah diterapkan yang namanya registrasi penduduk, tetapi akhirnya berubah menjadi kalau tidak salah namanya registrasi vital. Nah, setelah Indonesia merdeka, akhirnya registrasi penduduk ini diteruskan lagi. Jadi menurut Gardiner itu sistem kartu mingguan yang dulu diterapkan diubah menjadi laporan mingguan tingkat kecamatan. Jadi tiap minggu kepala-kepala desa itu berkumpul di kantor kecamatan menyerahkan data-data mengenai perubahan-perubahan penduduk yang ada selama seminggu di desanya. Jadi data-data dari kelurahan, data-data dari desa, kemudian data tersebut kemudian dikirim atau dilaporkan ke kecamatan, nanti ke kecamatan mengirim ke kabupaten atau dicapil untuk melaporkan datanya ya, data seperti data kelahiran tadi, data kematian, migrasi dan sebagainya. Jadi teman-teman, untuk data registrasi penduduk itu biasanya dilaporkan setiap minggu ya.
Berbeda tadi dengan data sebelumnya, pendataan sebelumnya yang tadi yang survei penduduk sama sensus penduduk. Jadi kalau registrasi penduduk, data yang selalu berubah-berubah, akhirnya data tersebut harus dilaporkan setiap minggu. Jadi kalau kita berbicara registrasi penduduk, berarti ini kita berbicara data sekunder ya, data sekunder. Kemudian kalau kita berbicara tadi sensus sama survei penduduk, kita berbicara data primer karena petugas sendiri yang langsung mendata petugas sendiri yang langsung mendata dari rumah ke rumah. Jadi registrasi penduduk itu lebih bersifat pasif. Jadi kenapa kira-kira dikatakan lebih bersifat pasif? Jadi kalau registrasi penduduk bersifat pasif, artinya di sensus sama di survei penduduk itu dia bersifat aktif. Karena kenapa dikatakan aktif? Karena petugas yang secara aktif turun ke lapangan untuk mendata penduduk. Sedangkan kalau di registrasi penduduk dikatakan dia lebih bersifat pasif karena dia hanya mengandalkan laporan. Kayak misalnya ada laporan ke desa, kemudian dari desa ke kecamatan, dia dari desa dalam bentuk rekapan melaporkan data ke kecamatan, kemudian kecamatan melaporkan ke kabupaten. Jadi itulah makanya dikatakan sebagai sifatnya lebih bersifat pasif. Nah, berbeda dengan sensus penduduk dan survei penduduk karena karena petugas langsung terjun ke lapangan ya mengambil data. Nah, registrasi penduduk karena dia adalah bersifat pasif, maka kelemahannya ketidaklengkapan data pelaporan. Kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan kurangnya pengetahuan penduduk atas manfaat dari data tersebut. Jadi, banyak biasanya data-data yang tidak terlaporkan ke desa atau ke kelurahan. Misalnya saja seorang anak yang lahir kemudian dia meninggal dalam beberapa menit, seharusnya kan dia tercatat sebagai laporan kelahiran atau laporan kematian dan laporan kematian. Tetapi kejadian seperti ini biasanya tidak terlapor. Misalnya juga data migrasi, ada misalnya data orang yang berpindah, misalnya ada pendatang, kemudian dia sudah berdomisili di daerah tersebut tetapi tidak dilaporkan, akhirnya juga tidak masuk. Datanya juga tidak masuk di kecamatan, di desa atau kelurahan. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari registrasi penduduk. Jadi kelebihannya adalah dapat mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu, ya, karena kan diupdate setiap minggu. Kemudian berlangsung secara terus-menerus. Kemudian datanya akurat. Tapi ini jika penduduk itu tepat waktu melaporkan. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan penduduk di masyarakat, cepat dilaporkan kepada desa atau kelurahan. Nah, itu berarti data yang mereka kumpulkan adalah data yang terkumpul adalah datanya akurat. Tetapi kalau misalnya data tersebut terlambat dilaporkan ataukah tidak terlaporkan, datanya menjadi keakuratannya menjadi rendah ya. Kemudian biayanya lebih murah atau pasif karena petugas hanya menunggu di kantor. Tetapi di sini posisinya penduduk yang melaporkan. Namun kekurangannya apabila registrasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka data yang disajikan tidak berkualitas. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalnya registrasinya tidak bagus, maka data itu juga tidak disajikan dengan berkualitas. Apalagi jika misalnya banyak data yang tidak terlaporkan ya. Nah, informasi yang disajikan tidak selengkap dengan sensus dan survei. Ini karena kalau sensus dan survei kan kita langsung terjun ke lapangan, langsung mewawancarai penduduk. Sedangkan kalau ini registrasi, petugas hanya menunggu di lapangan, di kantor. Jadi apapun data yang masuk itu yang dia tulis di laporannya. Kemudian kualitas data bergantung pada kesadaran penduduk. Nah, ini kualitas data memang bergantung pada kesadaran penduduk, apakah dia melaporkan atau tidak melaporkan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara ketiganya ya, jadi sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Jadi kalau sensus dan survei itu pada umumnya pendataannya hampir sama ya. Cuma bedanya kalau sensus penduduk tadi dilaksanakan secara serentak, sedangkan kalau survei itu bisa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sensus juga itu secara menyeluruh, sedangkan kalau survei dia hanya mengambil sampel dari populasi, jadi tidak semua penduduk didata.
Jadi dia memberikan gambaran penduduk pada waktu tertentu. Jadi dia kalau misalnya sensus memberikan gambaran penduduk setiap 10 tahun sekali, kalau survei kapanpun bisa dilakukan. Jadi untuk petugas, untuk sensus dan survei, petugas secara aktif mendata penduduk, kemudian dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan kalau registrasi penduduk itu dia mengetahui perubahan penduduk yang terjadi secara dinamis. Secara dinamis artinya selalu berubah-berubah ya. Kemudian penduduk dituntut secara aktif melaporkan kepada petugas setiap perubahan penduduk yang terjadi. Jadi registrasi penduduk ini lebih bersifat pasif ya. Kemudian dicatat oleh Ditjen Dukcapil. Jadi sudah bisa ya membedakan antara ketiga sumber data kependudukan. Mulai dari sensus, mulai dari survei, kemudian survei, kemudian ada registrasi penduduk. Ya, cukup teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kesalahan dalam kata ataupun tulisan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.